Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Materi komsel kita pada minggu ini diberi judul Menang Atas Kebiasaan Baru, di mana materi ini diambil dari bahan khotbah yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Yanuar. Ngomong-ngomong tentang menang atas kebiasaan baru, saya percaya bahwa masa-masa ini tentunya sulit bagi kita, tetapi banyak hal positif yang bisa kita pelajari, banyak hal positif yang kita bisa dapat dari masa-masa seperti ini. Salah satu contoh, saya kasih contoh di awal kesaksian hidup saya tentang keluarga saya, di mana ada kebiasaan yang baru, kebudayaan yang baru yang terjadi, yaitu setiap malam dan setiap malam kita punya waktu keluarga. Biasanya kami lakukan setengah 10 atau jam 10 malam. Dan itu rutin. Nah, saya pikir bahwa ini adalah satu kebiasaan baru yang patut ditiru atau patut dicontoh karena ini muncul dari masa-masa pandemik ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga punya kebiasaan baru yang positif yang hadir pada masa-masa saat ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang berkata, hari ini makan bayar, besok gratis. Saya ulangi, hari ini makan bayar, besok gratis. Apa yang Anda pikirkan jika Anda membaca tulisan tersebut atau mendengar tulisan tersebut itu ada di salah satu restoran atau rumah makan? Bapak Ibu Saudara bisa pikirkan, renungkan, lalu nanti akan bisa share dengan anggota-anggota komsel Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang biasa bertemu secara langsung maupun secara online. Ayat dasar yang mendasari kegiatan komsel kita yaitu terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 27. Berbunyi demikian, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, ungkapan satu kali lagi dalam ayat tersebut merupakan suatu yang bisa terjadi terus-menerus. Di mana pada intinya ayat ini sedang berbicara kepada kita bahwa perubahan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dilanjutkan dengan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, artinya bahwa perubahan akan terus terjadi supaya yang tidak dapat tergoncangkan itu bisa muncul dengan sendirinya. Sebab itu mari kita pahami bahwa perubahan seharusnya menjadi salah satu hal yang biasa. Sekalipun kadang perubahan itu membawa sebuah goncangan atau membutuhkan usaha yang keras untuk melewatinya. Tetapi bisa juga terjadi sebuah keadaan yang sangat sulit dan tidak banyak yang bisa melaluinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang perlu kita lihat di dalam kebiasaan baru kita atau new normal ini. Saya mau bagikan 4 hal itu kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara perlu memperhatikan gaya hidup bersyukur, memuji, dan menyembah. Bapak Ibu Saudara juga bisa baca dalam Mazmur 43 ayat 4-5. Kita perlu berkata kepada jiwa kita, sebab kehidupan kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan kita. Jadi kita bisa memerintahkan jiwa kita. Untuk apa? Untuk hidup bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah. Kenapa? Karena otak kita ini memproduksi sel-sel baru yang akan menyerap apa yang kita berikan kepadanya. Nah, jika setiap hari kita memberikan hal-hal yang baik, memberikan hal yang manis, memberikan hal yang mulia, hal yang sedap didengar, hal yang merupakan kebenaran, maka kita akan mengalami kehidupan yang terus-menerus berkemenangan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mengantisipasi, mengakomodasi, dan mengelola. Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di Lukas 14 ayat 28-32. Dalam ayat yang ada di poin ini, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu membangun menara dan berperang.
Keduanya berbicara tentang perencanaan yang tepat untuk mengantisipasi dan mengakomodasi kondisi yang harus dihadapi dengan mengelola apa yang ada pada kita. Jangan kita bersikap marah dan kecewa kepada Tuhan, tapi marilah kita mulai mengatur kehidupan kita supaya menjadi lebih baik di tengah kondisi-kondisi seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara perlu memperhatikan bagaimana kita menjalani dan menyelesaikan proses yang ada. Bapak Ibu Saudara juga bisa baca di dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita belajar tentang hal-hal yang baru. Tekanan membuat apa yang ada di dalam kita itu bisa keluar. Artinya bahwa kondisi yang menekan akhir-akhir ini seolah-olah Tuhan sedang ingin menunjukkan kepada kita tentang siapa kita sebenarnya. Ayat pada poin ini seperti menunjukkan sebuah jenjang pendidikan yang seharusnya terus kita keluarkan dari kehidupan kita. Tekanan membawa kita kepada kehidupan yang bersukacita dalam pengharapan, hidup yang sabar, dan makin bertekun dalam doa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan mengalami kuasa dan kemenangannya. Itu ada di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ketika kita melewati pandemik, segala permasalahan, segala pergumulan, dan segala kondisi stres dalam kehidupan kita, semuanya membuat kita itu timbul seperti emas. Artinya bahwa semuanya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saat Tuhan menjadi tempat pengungsian kita, Tuhan tidak mengubah bukit yang kita jalani, tetapi Tuhan mengubah kaki kita kuat seperti rusa. Tuhan tidak mengubah peperangan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mengajarkan tangan kita supaya tangan kita bisa kuat untuk berperang. 4 hal ini Bapak Ibu Saudara perlu diskusikan, Bapak Ibu Saudara perlu renungkan supaya itu boleh dapat sesuatu makna dan itu boleh menjadi sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita menang atas new normal yang Tuhan izinkan untuk kita alami saat ini, sehingga ketika kita melewati semua ini, kita muncul sebagai pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan lagi, di mana 3 hal ini sebagai bahan diskusi, tetapi lebih kecil lagi dalam kelompok 2 atau 3 orang. Yang pertama bisa didiskusikan dan di-sharingkan bersama-sama. Hal-hal apa saja yang menjadi ucapan syukur kita melewati hari-hari ini. Jadi hal-hal apa saja yang Bapak Ibu Saudara bisa menjadikan itu sebagai ungkapan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan bersama-sama dengan kelompok 2 atau 3 orang, atau dengan kata lain komsal itu. Lalu yang kedua, selain protokol kesehatan di masa pandemik ini, hal lain apa yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi, keluarga, maupun di dalam pekerjaan. Yang ketiga, komitmen apa yang Bapak Ibu Saudara bangun supaya bisa muncul sebagai pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. 3 hal ini diskusikan di dalam komsal yang terdiri dari 2 atau 3 orang, lalu sharingkan bersama-sama, lalu saling menguatkan di sana tentang apa yang sudah kita alami. Yang terakhir, mari kita sempatkan waktu untuk berdoa. Kita berdoa mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa supaya Tuhan menguatkan hati kita sehingga kita bisa meresponi setiap keadaan dengan benar. Lalu yang ketiga, kita berdoa supaya kita makin berakar, bertumbuh dan berbuah sekalipun di masa-masa seperti ini. Lalu yang keempat, kita bisa berdoa buat kebijakan pemerintah kota provinsi, bangsa dan negara, supaya setiap kebijakan berdampak dalam mengurangi penyebaran COVID. Lalu yang terakhir, kita juga berdoa supaya masyarakat Indonesia itu boleh disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.